Hai, halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga aja dalam keadaan baik, sehat, diberi kelancaran dalam mencari rezeki, diberi kegacoran, dan dijauhkan juga dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini gua cerita sedikit tentang gua ya. Mungkin apa yang terjadi tentang gua ini sama dengan kalian gitu, nggak jauh beda dengan sama apa kejadian dengan teman-teman semua gitu yang di lapangan. Jujur ya, saat ini akun gue juga lagi turun teman-teman. Akun gue nggak naik. Untuk mencapai 30 trip aja gue nggak mampu. Untuk saat ini teman-teman ya, untuk minggu ini gue nggak mampu ya. Paling mentok di angka 25. Itu pun gue membutuhkan waktu cukup lama ya. Dari jam 7 gue balik jam 10 malam teman-teman. Gue nambah extra time ya teman-teman ya, atau menambah waktu untuk target tupo. Kenapa sih kak? Lu ngoyo banget lah, ngoyo gimana teman-teman? Nah kalau kita nggak ngoyo, maksudnya itu kan akun-akun kita. Nah kalau kita nggak memperbaiki, kita santai-santai aja. Nah siapa yang memperbaiki akun kita gitu? Kalau bukan kita siapa lagi? Masa teman? Masa joki? Kita kasih joki yang memahami akun kita kan kita sendiri. Makanya ya otomatis yang memperbaiki akun kita bah kita sendiri teman-teman. Selepas dari semua itu ya tergantung teman-teman mau lepas joki atau bagaimana itu terserah. Ya kan? Oke, di video kali ini gue akan membagikan cara gue untuk mengatasi delay atau mengatasi kegangguan gue saat ini di versi yang 22.1 teman-teman. Kalian udah update atau belum? Silahkan kalian cek di Play Store kalian masing-masing. Kalau belum, cek aja. Kalau memang belum ada, tunggu, nanti juga pasti bergilir kok satu gitu. Gak mungkin langsung boom, gak mungkin teman ya. Oke. Jujur ya, gue biasa on beat itu jam 7, paling lama jam 8. Selepas dari jam 8 biasanya gue udah males nge-beat atau males on beat lah, kali beneran itu udah males banget pokoknya. Gitu. Kenapa gue lebih cenderung ke pagi senengnya? Karena pagi itu menurut gue tuh yang gimana sih ya, lebih enjoy aja, lebih seger aja gitu, karena ngirup udara pagi juga. Kalau udah siang itu misalkan akun gue udah parah banget, baru gue main di shift 3 gitu. Kalau masih tahap normal maksudnya gabungnya nggak parah banget ya, mungkin ambil pagi aja gitu. Nih gue pernah dapat pengalaman dari jam 7, jam 11 gue baru dapat teman-teman ya. Jam 7 gue on. Untuk pertama kali dapat jam 7 langsung dapat. Begitu di jam 7 itu nggak bunyi-bunyi, jam 7, jam 8 kita biasanya kan ya yang dilakukan para driver di saat gabung kan biasanya email berapa kali email, terus hapus data, keluar lagi masuk lagi, keluar lagi masuk lagi, itu logout masuk lagi, vermuk lagi. Cuma waktu kita di kunci atau di jeda itu memang nggak ada obat teman-teman. Satu-satunya cara, kalian jangan diam di situ aja, kalian pindah gitu, pindah spot. Ya mungkin ada yang beranggapan wah lu kena suspend area, itu bukan suspend area sebenarnya teman-teman ya. Tapi terserah kalian beranggapan apa sih. Menurut gue sih emang kita kalah di area tersebut karena mungkin yang lebih dari kita itu atau jawara-jawara putih udah pada datang dan kita kalah dengan mereka, otomatis yang didahulukan jawara-jawara tersebut teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita pindah ke spot yang lain gitu teman-teman. Tuh. Nah kalau kalian pengen bandel, maksudnya pengen kekeh di situ aja ya silakan monggo. Ya mungkin bunyi di saat orderannya berlimpah di jam-jam seperti jam 10, 11, 12 itu biasanya jam makan siang tuh dan orderannya banyak tuh ya kan. Nanti delay lagi pasti jam 1 sampai jam 2 tuh. Jam 1 sampai jam 2 ya. Jam 1 jam 2 itu udah mulai akunnya parah sampai jam 5 teman-teman kadang-kadang ya. Jam 5 juga kadang-kadang mau gimana ya, aduh. Parah banget ya. Biasanya sih kalau gua misalkan di situasi saat kayak gitu ya, stay di satu tempat nggak bunyi, gua otomatis pindah. Cuma yang pindahnya gua tuh biasanya di Arta Gading atau enggak di McDonald, di Moy, ya pokoknya di Hibrida yang menurut gua nyaman lah. Cuma gua biasanya sih di Arta Gading ya, stay di situ, gua tungguin. Biasanya kalau di Arta Gading kan di spot favorit gua di Kopior itu nggak bunyi-bunyi, bener-bener wah udah parah banget dah, gua pindah situ. Cuma kalau di Kopior itu capeknya untuk bila teman-teman,
Itu benar-benar kerja. Soalnya kenapa? Banyak yang teman-teman bilang, teman-teman gue, bukan gue sendiri ya, maksud gue gue nggak ngejelekin daerah kalian atau siapapun ya. Kebanyakan teman-teman gue itu bilang, wah lu ke Arta Gading nggak? Wah, tempat driver gimana gimana, aku nggak mau nyebutin lah, paling gak enak lah teman-teman lah. Pokoknya intinya driver yang sakit perginya ke situ gitu. Ya udah aku ke situ, emang sih benar nggak sampai 1 jam itu akun gue bunyi ke Moy, dan gue nganternya paling ke Framework di apartemen sekitar situ di daerah Moy. Kalau kalian nggak tahu, kalian searching aja Moy itu kayak gimana gitu teman-teman. Situ satu mall dikelilingin dengan sebuah apartemen ya. Cuma ya lumayan cukup pegal juga kalau kita jauh ya, sekitar nggak ada 1 kilo lah, 500 meteran adalah dari tempat perbelanjaan kita. Situ jalan. Cuma anehnya kenapa teman-teman, di saat gue di situ gue nyalain nggak bunyi-bunyi, sumpah mampus, gue nggak bunyi-bunyi. Gue balik lagi, muter lagi ke McDonald Arta Gading, bunyi lagi di situ, perginya ke Moy lagi. Otomatis ya udah gue jalanin. Berapa kali gue tungguin setengah jam, 1 jam itu gue nggak bunyi total di Moy. Gue kudu balik lagi ke spot tersebut yang gue stay tadi teman-teman, baru gue bunyi. Jadi pada intinya kalau akun kita sakit itu mendingan, menurut gue pribadi ya, kalian cari spot yang biasanya kalian singgahi. Kalau kalian nggak tahu, teman-teman galau kan, daerah kita kan beda-beda ya. Kalau gue kan di Kelapa Gading, kalau teman-teman entah di mana ya kan, kalian bisa tanya sama senior kalian spot yang baik itu di mana gitu, atau nggak di grup kalian spot yang baik itu di mana gitu, bisa saling melengkapi satu sama lain lah teman-teman gitu. Di situ balik lagi bunyi situ lagi, lumayan loh itu, dapat 5 kali atau 4 kali aja udah pegel banget sumpah. Habis itu dari Arta Gading ngirimnya ke Moy lagi, aduh. Tahu nggak teman-teman, di situ parkirnya jauh ya, ada lah 1 kilo, jangan terlalu lebay lah, 800 kilo lah, 800 meter lah, bukan 800 meter lah dari Pondok Bambu, ada mana sih, bambu itu ke restoran itu cukup jauh. Cuma biasanya itu gue naik motor, gue masukin motornya, gak apa-apa lah, gue rugi 2000, gue masuk ke dalam, yang penting guanya nggak terlalu capek gitu untuk ngambil restoran. Bisa juga ada 2 alternatif ya. Kalau ngambil sendiri kalian prabayar 2000, kalau diambilin sama pihak manajemen Moy itu kita gratis, cuma nunggunya agak lama, memang agak lama. Soalnya kita dapat di basement Moy ya, dekat parkir motor itu ada bangku-bangku itu biasanya diperuntukkan buat para driver yang mau diambilin gitu. Manajemen Moy menyediakan diambilin, cuma parkirannya gratis. Begitu kita petugasnya datang untuk mengambil restoran kita, baru kita bisa dapat stempel. Beda lagi kalau kita ngambil sendiri. Kalau kita ngambil sendiri otomatis kita bayar gitu teman-teman, nggak dapat stempel. Itu masukan dari gua. Mungkin siapa tahu salah satu temen yang mau ngambil di Moy ya saatnya ya begitu. Kalau ngambil GoFood ya, kalau kalian mau parkiran gratis otomatis kalian nunggu, karena ada petugasnya yang mengambilkan orderan kalian gitu teman-teman gitu. Ya pada intinya sih kalau kita akunnya gagu ya, kita pindah aja ke spot A, spot B, spot C gitu, tergantung dari kalian gitu teman-teman. Oh ya Kak, settingan itu menurut lo gimana sih? Jujur ya, kalau menurut gua setting HP itu paling sekitar, ya nggak terlalu signifikan ya, sekitar 10 atau 20% lah itu buat setting HP. Kalau HP kalian lebih ringan itu biasanya kemungkinan dapat lebih besar gitu dibandingkan kalau kita HP kita berat. Kadang-kadang pas kita cocol muter-muter teman-teman, itu juga mempengaruhi kinerja orderan juga teman-teman yang masuk ke kita gitu. Alangkah baiknya kalau kalian punya HP yang RAM-nya ngepas, baiknya Facebook, WA, Instagram, dan yang lain-lain kayak YouTube itu mendingan kalian hapus, bedakan dengan HP itu. HP Gojeknya khususkan buat buy Gojek doang teman-teman. Jadi jangan kalian campur-campur kalau kalian pengen akunnya lebih enteng dari biasanya gitu.
Yang kedua juga kalau ke itu juga sering hapus data aja atau nggak hapus cace-cace lah. Kalau kalian takut hapus data, hapus cace lah, itu lebih memperkuat akun kalian gitu. Dan juga kalau bisa sih saldonya itu di atas 50.000 lah ya. Kalau minus sih kalau akun kalian ngangkat atau gacor atau akun kalian enteng sih nggak jadi masalah untuk minus. Cuma kalau akun kalian lagi apa namanya transisi atau dari gagu menuju ke gacor, itu biasanya jangan sampai minus ya teman-teman ya. Itu biasanya gue lakukan begitu. Terus di malam hari ya, setelah pas dari itu gue dari ke Arta Gading itu sekitar jam 4 atau jam 5 gue balik lagi tempat favorit gue ya. Di situ gue tes lagi akun gue, kadang bunyi jam 5 kadang jam 6, cuma nggak jadi masalah, yang penting gue nyari story di situ gitu. Gue situ lagi. Nah itu biasanya nggak berhenti sampai jam 10 malam. Itu akhirnya gue tumpuk di 22 trip ya, itu rata-rata ya. Untuk kalian yang masih itulah pengen mencoba gacor lah, masih transisi lah ya dari gacor ke dari gagu ke gacor, baiknya jangan sampai minus. Dan kalian kalau pengen jadi akun opang, ini akun opang ya, biasanya kan yang GoFood kan kalau udah selesaikan matiin balik lagi, nyalain lagi balik lagi. Soalnya kenapa, kalau dinyalain di daerah lain otomatis udah yakin gorek gosen pasti ngancurin. Soalnya kalau kita satu orderan kita cancel atau kita abaikan aja itu kita dapat notif ya kan, lama-lama juga di dalam ada notif di aplikasi kita, wah kayaknya ada yang ganjil gitu. Kita pengennya bersih, nggak ada salah, nggak ada dosa gitu ya. Biasanya kan para driver begitu ya, dan mereka balik matiin lagi biasanya begitu teman-teman. Oke, kita ambil inti aja dari semua ini ya. Kalau kita punya memang lagi semblep di versi yang terbaru ini memang agak berat ya menurut gua yang versi 22 ini. Cuma selepas dari semua itu tergantung dari kita sendiri gitu teman-teman. Kita mau beradaptasi atau tidak itu tergantung dari kita sendiri. Kalau gue sih lebih baik beradaptasi duluan dibandingkan nanti belakangan gitu. Jadi tahu kelemahannya apa, yang dia harus diperbaiki apa gitu. Yang penting stay aja, konsisten aja di jam. Misalkan kalian jam 8 ya konsisten aja. Kalau jam jam balik atau jam pulang itu serah kalian, tergantung target kalian masing-masing. Kalau pribadi gua kalau belum mencapai target yang gua harapkan, biasanya gua perpanjang jam ombit gua teman-teman. Oke, gua akan share ke kalian untuk pendapatan gua selama di seminggu ini ya teman-teman ya. Mungkin ini buat sharing aja, kalau apa yang gue sampaikan ini berdasarkan dengan fakta di lapangan gitu. Bisa di di sini gua akan mengambil kesimpulan bahwa kalau akun pengen gacor itu semua tergantung dari diri kita masing-masing teman-teman. Mau baik dan buruknya akun kita sendiri yang mengelola atau yang nyetir gitu teman-teman. Jadi kalau pada intinya, kalau kalian kalian pengen gacor ya kalian jangan stay di satu tempat, minimal ada 3 tempat gitu. Dan jangan sampai minus. Perhatikan juga untuk sinyal kalian atau provider kalian gitu. Kadang-kadang juga kita nggak nunggu-nunggu, tahu-tahu paketnya habis, gimana mau dapet ya kan. Oke, mungkin itu dulu video dari gua. Buat teman-teman yang kalau ada komentar silahkan ditulis di kolom komentar gua ya teman-teman ya. Dan biasanya kalau kalian pengen ngebit bareng sama gua ya silahkan datang di Kelapa Gading, kita bisa konsultasi atau kita ngomong-ngomong, sharing-sharing ya. Di sini niat gue bukan menggurui buat kalian, kita hanya berbincang-bincang biasa, sharing-sharing biasa teman-teman, saling melengkapi lah satu sama lain. Di sini juga gue banyak kekurangannya, di sini juga gue nggak gacor, enggak. Niat gue juga bukan menggurungi atau sok pamer, bukan teman-teman. Di sini juga kita driver biasa yang perlu ada namanya kritik membangun ya teman-teman. Oke. Sebelum gue share ke video kalian, di sini gue mohon pamit, dan jika ada kata-kata yang salah mohon maaf ya. Next kedepannya gue akan memperbaiki. Oke, saya Eka 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang ini jam 12 hari Kamis tanggal 2 Juni ya. Oke, kita langsung ke GoPatternnya aja. Hari ini gue masih nggak masuk atau libur, masih 0. Alhamdulillah.
gue masih platinum teman-teman ya. Target platinum terbaru. Oke, untuk target platinum terbaru itu 34 ya, 3.400 poin. Otomatis itu yang nggak salah ya, 23 trip itu buat food ya. Pendapatannya akumulasi di 280.000 teman-teman, dari jam 7 ke jam 22 malam atau jam 10 malam teman-teman. Oke, kita langsung ke pendapatan aja ya. Di hari Sabtu kemarin itu gue dapat 400.000 dengan 35 trip ya. Ini biasanya kalau weekend itu akun gue lumayan teman-teman. Kalau weekday-nya auzubillah min jalik. Di hari Minggu tanggal 29 Mei itu tetap 400 di angka di jumlah orderan 33 trip. Di hari Senin itu langsung turun, gue ngambil bonus soalnya berat banget ya. Itu gue dapat 22 trip dengan nominal 285. Di hari Selasa 31 itu juga gue dapat bonus dengan 23 trip. Itu sebelum jam 7 gue udah mulai ngembit, makanya ada 23 trip teman-teman. Dan kemarin itu gue dapat 280.000 ya, dan bonusnya juga insentifnya lumayan 56.800, itu 22 trip. Dan gue terakhir jam 8 ya teman-teman ya, jam 8 malam gue terakhir, jadi nggak mau gue paksain ya. Ini gue mulai jam 7 pagi teman-teman. Oke, mungkin itu dulu video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Ya untuk mingguan nih. Oke, di minggu ini bobrok ya, dari 800 nih. Di minggu ini mulai 875, minggu lalu 1.800, minggu lalunya lagi di tanggal 16 sampai 22 Mei itu 1.400. Di 9 Mei sampai 15 Mei itu 2 juta. Di 2 Mei sampai 8 Mei itu 1.962. Ya, cukup lumayan lah. Ini kerja keras ya teman-temannya, bukan gacor ya. Kalau gacor beda lagi. Oke. Saya Kak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.